بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab kita masih diberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat berupa kesehatan. Meskipun pada saat ini ada pandemi, ada bencana, meskipun ada pandemi ya loh, tapi kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah berupa kesehatan yang banyak. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaat beliau, amin Allahumma amin. Marilah kita melanjutkan kajian kitab tentang Nahwu Shorof, yang saat ini pada kesempatan hari ini kita menginjak tentang bab, yaitu langsung saja ke pokok bahasannya. Babul maf'uli alladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab yang menerangkan tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Pasti masih banyak yang lupa-lupa ingat ya, apa itu maf'ul, apa itu fa'il. Jadi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, yang grammarnya kalau dalam bahasa Arab kita pelajari lewat Nahwu Shorof, yaitu apa? Adanya susunan kata. Bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, juga ada objek. Nah, bahasa Arab sama, ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul. Kalau fa'il itu apa Pak? Fa'il itu adalah subjeknya. Kalau fi'il itu adalah predikatnya, kata kerjanya. Sedangkan kalau maf'ul adalah objek. Paham ya? Fa'il itu subjek, maf'ul itu adalah objek. Tapi ini ada salah satu yang kita pelajari ini agak tidak sesuai itu maksudnya. Di sini ada maf'ul yang tapi tidak disebutkan fa'ilnya. Ada objek tapi tidak disebutkan secara rinci apa itu subjeknya. Definisi dari itu kalau istilahnya disebut dengan naibul fa'il atau penggantinya fa'il. Jadi mungkin untuk mempersingkat kata ya, atau untuk mengindahkan bahasa agar lebih indah lagi bahasa itu, maka disingkatlah seperti itu. Definisi dari itu adalah wa huwa al-ismul marfu'u. Naibul fa'il itu adalah isim marfu' alladzi yang lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, tidak disebutkan bersama isim itu fa'ilnya. Garis besarnya sama. Jadi ada susunan kata tapi tidak ada subjeknya, hanya ada kata kerja sama ada naibul fa'il istilahnya. Lah itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah disebut dengan kalimat pasif. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Gini mudahnya. Contoh, saya makan nasi misalnya. Ini kan kalimat aktif. Berarti kalau dalam kalimat pasif, kalimat ini adalah menjadi nasi dimakan. Saya makan nasi, aktifnya. Kalau dirubah jadi kalimat pasif adalah nasi dimakan. Ada kata-kata di, ini adalah menandai pasif. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan tentang contoh kalimat aktif dan pasif. Dan sekarang ini kalau dalam bahasa Arab sama. Contoh ya, akala,
Muhammadun. Al-Aruzza. Akala ini adalah fi'il. Muhammadun adalah fa'il. Pelakunya, orang yang melakukan itu disebut fa'il. Aruzza adalah maf'ul atau objeknya. Ini kalimat aktifnya. Nah, kalau berubah jadi kalimat pasif tadi atau dirubah menjadi al-maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya jadi gini. Ukila arruzu. Dengan cara membuang fa'ilnya. Ukila ini adalah fi'ilnya, arruzu ini adalah naibul fa'ilnya. Naib itu kan pengganti, lah ini adalah menggantikan posisinya Muhammad. Intinya apa? Intinya ini bisa mencakup langsung dua kata. Paham ya? Muhammad makan nasi. Nasi dimakan Muhammad. Nasinya itu dimakan, tapi tidak disebutkan Muhammadnya lagi, gitu ya. Mungkin ini untuk mempersingkat sebuah percakapan untuk dan lain sebagainya itu. Fungsinya dari naibul fa'il itu. Lah Pak, nah sekarang kalau ingin mengetahui kalau ini adalah naibul fa'il, kalimat ini aktif atau pasif, gimana caranya? Adalah lewat mengenali ininya, fi'ilnya. Ya loh? Iya. Ciri-cirinya fi'il madhi dan mudhari'. Kalau madhi, fi'il yang aslinya tadi adalah akala misalnya. Ini harokatnya semua kan fathah. A fathah, K fathah, semuanya fathah. Tapi ketika ini berubah menjadi fi'il majhul, adalah menjadi yang pertama di dhammah, yang kedua di kasroh, yang ketiga tetap. Jadi kalau menemui fi'il madhi yang bentuknya seperti ini adalah fi'il majhul. Ingat-ingat ya. Fi'il majhul itu adalah untuk kalimat pasif. Misalnya, nemui lagi nasoro. Umumnya kan nasoro. Ada fi'il madhi kok bentuknya menjadi nusiro. Awalnya fathah, terus kedua harokat sebelum akhir adalah kasroh. Ini disebut fi'il majhul. Majhul itu adalah untuk kalimat pasif. Artinya di. Paham ya? Paham. Ini kalau untuk fi'il madhi. Satu lagi contoh untuk fi'il madhi. Kataba. Kataba artinya menulis. K-nya berharokat fathah, Ta-nya fathah, Ba-nya juga fathah, semuanya fathah. Ini untuk fi'il madhi. Tapi kalau fi'il madhi ini berubah menjadi majhul atau pasif, maka menjadi kutiba. Awalnya dhammah, sebelum akhirnya adalah kasroh. Paham ya? Paham ya? Ya, paham. Ya. Untuk mengenali kalau itu fi'il majhul apakah maklum. Untuk mengenali itu apakah kalimat aktif atau pasif. Terus lanjut yang kedua adalah fi'il mudhari'. Akala, nasoro, kataba. Kalau fi'il mudhari'nya dari kata kataba adalah yaktubu. Yaktubu, kataba yaktubu. Ini artinya adalah menulis. Ini namanya fi'il maklum. Maklum itu artinya dia itu sudah diketahui. Kalau dalam nanti dalam susunan satu kalimat, berarti dia ini adalah
fiil yang membutuhkan objek. Lah ketika ini diubah menjadi fiil majhul atau kalimat pasif menjadi yuktabu. Perubahannya yang pertama di fathah berubah menjadi yang pertama di dhamma. Harokat sebelum akhirnya aslinya dhamma ini berubah menjadi fathah. Paham ya? Yaktubu menjadi yuktabu. Patokannya adalah harokat pertama dan harokat sebelum huruf akhir. Itu patokannya. Harokat pertama aslinya fathah, ini berubah menjadi dhamma. Kenapa Pak? Karena majhul, karena pasif, artinya dimakan, ditulis, dipukuli dan lain sebagainya. Terus harokat sebelum akhirnya aslinya dhamma berubah menjadi fathah. Nah, itu teorinya. Untuk mengenali itu, untuk mengenali fiil itu maklum atau majhul, aktif atau pasif, itu adalah kalau madi harokat awalnya dhamma berubah menjadi harokat awalnya fathah berubah menjadi dhamma. Harokat sebelum akhirnya adalah fathah, huruf kedua ini berubah menjadi kasroh. Terus kalau munjurek sama yang aslinya harokat awalnya itu adalah fathah berubah menjadi dhamma. Yang harokat sebelum akhirnya itu dhamma berubah menjadi fathah. Satu lagi contoh yang munjurek, yadribu. Yadribu ini adalah artinya asli memukul. Yadribu. Yaktubu ini juga menulis. Nah ini kalau berubah menjadi majhul atau pasif menjadi yudrobu. Ya toh? Patokannya apa? Harokat awalnya fathah berubah menjadi dhamma. Harokat sebelum akhirnya kasroh berubah menjadi fathah. Gampang ya? Gampang. Nah itu untuk mengenali fiil itu majhul apa maklum. Maklum itu artinya dia itu aktif. Artinya menulis, memukul dan lain sebagainya. Nah kalau dia itu berubah menjadi majhul atau pasif berarti itu dia di. Nah ciri-cirinya seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ini masih banyak pembahasan yang harus kita bahas sebenarnya. Tapi sementara Bapak cukupkan sampai sekian. Semoga kita dapat kembali untuk belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya agar lebih detail lagi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.